Namo Mitovo. Hai adik-adik sedharma dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Adik-adik udah ambil rapor semua belum? Gimana hasilnya? Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Nah, sekarang kan udah masuk liburan sekolah. Kalian ada rencana ngapain aja nih selama liburan? Walaupun sedang liburan, jangan bermalas-malasan ya adik-adik. Tetap isi dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Cici Olivia senang sekali bisa menemani kalian semua dengan sharing Dharma di sekolah minggu online Wihara Gunadarma. Oke, seperti biasa ya adik-adik, kita mau melakukan puja bakti dulu sebelum kita mulai kelas sekolah minggunya. Sikap yang baik ketika mengikuti puja bakti bagaimana ya? Nah, betul sekali. Ambil sikap duduk yang baik, kemudian kita tenangkan dulu hati dan pikiran kita. Jangan lupa bersikap anjali ya. Semoga kita bisa mengikuti puja bakti ini dengan baik. Wen Xun Namaskara. Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan. Sedang musyawarah. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Wajradupe Ahum, Om Wajradupe Ahum, Om Wajradupe Ahum. Marilah kita melafalkan mantra-mantra suci. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni
Namo Ratnatrayaya, Namo Aryawalokiteswaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, Om Sarva Abhaya Sunadhasya, Namo Sukrewe Mama Aryawalokiteswara Garbha, Namo Nilakanta Mahabhadrasrame, Sarvata Subham Ajeyam, Sarva Sattva Nama Warga, Mahadatu Tatyata, Om Awaloke Lokite Karate, Hari Mahabodhisattva, Sarva Sarva Mala Mala, Mahahirdayam Guru Guru Karman, Guru Wijayati, Mahawijayati, Dara Dara Dharin Suraya, Chala Chala Mama Brahmara Muktir, Ehi Ehi Cinda Cinda Harsam Pracali, Basa Basam Presaya, Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hile, Sara Sara Siri Siri, Suru Suru, Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya, Maitreya Nilakanta Darsinina, Payamana Swaha Sidaya Swaha, Mahasidaya Swaha, Sidayogeswaraya Swaha, Nilakanta Swaha, Warahananaya Swaha, Simha Siramukaya Swaha, Sarva Mahasidaya Swaha, Cakrasidaya Swaha, Atmahastaya Swaha, Nilakanta Wikaraya Swaha, Maharsi Sankaraya Swaha, Namo Ratnatrayaya, Namo Aryawalokiteswaraya Swaha, Om Sidyantu Mantra Padaya Swaha. Namo Bhagavate Vaisya Guru Vaidurya Praparajaya, Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya, Tatyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samukate Swaha, Namo Bhagavate Vaisya Guru Vaidurya Praparajaya, Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya, Tatyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samukate Swaha, Namo Bhagavate Vaisya Guru Vaidurya Praparajaya, Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya, Tatyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samukate Swaha.
Setelah kita melafalkan mantra-mantra suci, marilah kita limpahkan jasa-jasa kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha, membalas empat budi besar dan menolong mereka di tiga alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Ku nyalakan lilin dan rupa, ku bersujud di hadapanmu. Lantunan parita menggema, alunan nada indah nan syahdu, lantunan ayat dhamma pada semilir angin menerpa, tenang dan damai ku rasa. Sabe sata bahwan tusuki tata, ku bersyukur dan bahagia memiliki keluarga yang harmonis. Ku bersyukur dan bahagia karena terlahir di keluarga Buddhis. Ku bersyukur dan bahagia memiliki karma baik untuk mengenangmu. Ku bersyukur dan bahagia karena dapat belajar dhammamu.
musuh kita tak. Ku bersyukur dan bahagia memiliki keluarga yang harmonis. Ku bersyukur dan bahagia karena terlahir di keluarga Buddhis. Ku bersyukur dan bahagia memiliki karma baik untuk mengenalmu. Ku bersyukur dan bahagia karena dapat belajar dhammamu. Ku bersyukur dan Nah, adik-adik yang baik, Cici mau tanya dong, kalian sayang tidak sama papa mama kalian? Sayang tidak dengan kakak adik atau kakek nenek kalian? Kalau sama teman-teman yang tidak akrab dengan kalian, sayang tidak? Atau sama tetangga kalian deh? Ternyata kita hanya sayang dengan orang-orang yang baik terhadap kita aja ya. Kita terkadang ikutan membenci teman atau orang yang tidak kita sukai. Jika kita bersikap seperti itu, artinya kita masih belum mempraktikkan metta. Metta itu apa sih adik-adik? Betul, metta atau dalam bahasa Sanskertanya disebut dengan maitri, artinya adalah cinta kasih tanpa batas kepada semua makhluk. Kita harus meneladani sikap Buddha yang tidak pernah membeda-bedakan cinta kasihnya. Buddha sayang kepada semua makhluk, ada manusia, hewan, para Buddha, orang miskin, para raja, hantu, bahkan juga kepada yang membenci Buddha. Nah adik-adik yang baik, semua makhluk pastinya ingin merasa bahagia kan? Oleh karena itu, kita tidak boleh mengganggu mereka, apalagi sampai menyakiti mereka ya. Adik-adik ada yang bisa bantu Cici gak? Untuk memberikan contoh perbuatan baik yang mempraktikkan metta. Bagus sekali. Contohnya adalah tidak mengganggu atau membuli teman. Kemudian bersikap ramah dan penuh senyum ketika menyapa orang lain. Lalu meminjamkan mainan atau main bergantian dengan kakak atau adik. Pastinya kita ingin mereka ikut merasa bahagia ketika bermain kan? Terkadang kita suka cuek atau tidak peduli dengan yang ada di sekeliling kita. Misalnya ketika kita menggunakan toilet umum, banyak orang yang setelah menggunakannya malah tidak disiram dengan baik. Mereka tidak memikirkan orang lain dan tidak menjaga kebersihan. Nah, tindakan yang benar harusnya gimana sih adik-adik? Tepat sekali, kita harus menyiramnya dengan bersih sebelum meninggalkan toilet. Kalau kita membuat toiletnya menjadi kotor, kira-kira orang berikut yang menggunakannya akan merasa apa? Jadi merasa tidak nyaman kan? Kita tidak boleh egois ya adik-adik. Benda-benda yang ada di tempat umum adalah milik bersama. Jadi ketika kita menggunakannya, pastikan kita menjaga kebersihannya dan keutuhannya. Dengan demikian, akan membuat suasana menjadi nyaman dan menyenangkan. Nah, adik-adik yang baik, seseorang yang sering mempraktikkan metta akan selalu bergembira di dalam kebaikan. Kemanapun ia pergi, ia tidak akan memiliki musuh. Oke, Cici mau tanya lagi nih, siapa yang sedang nonton sekarang ini pernah merasa kasihan melihat kucing liar yang kelaparan, terus kalian kasih makan? Nah, ini adalah salah satu contoh karuna. Karuna itu apa ya adik-adik? Karuna adalah welas asih atau kasih sayang terhadap makhluk-makhluk yang menderita. Orang yang memiliki kasih sayang akan peduli dan berusaha untuk menolong makhluk yang menderita. Ia memiliki sifat yang lembut dan tidak tega untuk menyakiti siapapun. Sifat karuna inilah yang mendorong seseorang untuk menolong dengan tulus hati. Nah, kemudian siapa yang pernah fangsen? Ini juga salah satu perbuatan karuna ya adik-adik. Karena kita menyelamatkan nyawa mereka dari bahaya. Tapi
Ketika melepas mereka ke alam bebas, adik-adik harus pastikan bahwa tempat kalian melepas makhluk-makhluk ini aman ya. Jangan sampai mereka ditangkap kembali oleh orang lain. Menolong makhluk lain, selain dilakukan dengan tulus ikhlas, haruslah dilakukan dengan bijaksana. Kita harus menolong dengan tepat. Jangan sampai pertolongan yang kita berikan malah menghasilkan penderitaan yang baru. Misalnya, karena kasihan sama teman kita yang kelaparan saat jam istirahat sekolah, kita memberikan semua bekal kita. Akhirnya, diri sendiri yang jadi kelaparan dan tidak bisa konsentrasi belajar. Tentu, tindakan ini tidak bijaksana ya adik-adik. Jika tidak tahu cara yang tepat untuk menolong, adik-adik jangan ragu-ragu untuk bertanya dengan orang yang lebih dewasa atau minta bantuan ya. Nah adik-adik sekalian, selain sayang dengan makhluk lainnya, kita pun juga harus sayang dengan diri kita sendiri. Kalau tidak ada badan ini, kita tidak akan bisa melakukan banyak perbuatan baik. Bahkan ketika kita tidur, badan ini tetap bekerja sehingga kita tetap bisa bernafas dan tumbuh berkembang. Diri kita ini hebat loh adik-adik. Jadi kita harus sayang dan menjaga badan kita ini. Contohnya bagaimana ya? Contohnya dengan menjaga kebersihan diri sendiri, makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kalau kita sakit, siapa yang menderita? Pastinya kita sendiri yang merasakan sakitnya kan? Kemudian, hindarkan diri dari hal-hal yang memberikan kita pengaruh negatif, seperti terlalu lama nonton TV atau bermain game. Dengan terus mempraktekkan karuna, seseorang akan selalu berbahagia karena ia selalu menanam buah-buah karma yang baik dengan membantu orang atau makhluk lain yang sedang menderita. Yuk kita kembangkan selalu meta dan karuna dalam hati, pikiran, dan perbuatan kita setiap saat. Setelah kita bersama-sama mempelajari Dharma hari ini, marilah kita melakukan perenungan sejenak. Oh Buddha yang Maha Baik, aku berdoa. Semoga semua makhluk tanpa kecuali semuanya berbahagia. Semoga semua makhluk tanpa kecuali semuanya bebas dari penderitaan. Semoga aku bisa selalu mengembangkan dan memancarkan metta dan karuna di dalam pikiran, hati, dan perbuatanku.
Swaha, swaha, swaha. Wah, tanpa terasa sudah selesai nih pembelajaran sekolah minggu kita untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Oh iya adik-adik, di kolom deskripsi Cici sudah cantumkan link untuk mengerjakan tugasnya ya. Tugasnya mudah kok. Kemudian untuk hasil karya art and craft yang sudah kita kerjakan bersama tadi, adik-adik bisa posting di Instagram kalian masing-masing dan tag @smbvgd. Oke adik-adik, teruslah berbuat kebajikan dan selalu semangat belajar Dharma. Sampai jumpa lagi adik-adik semuanya. Bye-bye. Namo Mitovo adik-adik.